Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu hidup saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan? Bisnis saudara dipulihkan? Segala aspek kehidupan saudara dipulihkan? Saudara, kalau saudara rindu, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan Allah sanggup memulihkannya. Dan kalau Allah mau memulihkan dan Dia sanggup memulihkan dan kita rindu mengalami pemulihan, maka seharusnya dalam kehidupan ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan memang untuk itulah Tuhan berkorban saudara, supaya setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan. Kita ditebus dari keberdosaan, kita dipulihkan, dan berbagai aspek kehidupan kita dipulihkan. Yang sakit dipulihkan, dan sebagainya, yang terikat dipulihkan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Dia rela berkorban saudara, sehingga Dia rela mati di kayu salib. Artinya saudara bisa dipulihkan, hidup saudara dan segala aspek dalam kehidupan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya saat ini, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan belajar saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, dan bagaimana supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kepada saudara. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk terjadinya pemulihan. Dan kemudian dia menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan dan bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan? Itu yang saya rindu kita lihat bersama saudara. Sekali lagi dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, pemazmur ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di mana Sion di sini adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada saat, ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan umatnya seperti mimpi, sehingga mulut mereka penuh dengan tertawa. Apa artinya? Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaan umatnya seperti mimpi. Karena betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya saudara. Seperti mimpi rasanya. Saudara bisa bayangkan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat pemulihan, keberhasilan dan sebagainya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara seakan-akan tidak percaya. Saudara seperti bermimpi. Saudara pernah melihat mungkin orang kaget melihat sesuatu yang luar biasa, dan kemudian dia mulai mencubit-cubit badannya untuk memastikan bahwa ini benar-benar kenyataan. Dan itulah yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itulah yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umatnya, di mana umat-umatnya seperti bermimpi dan mulut mereka penuh tertawa. Hari ini saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan hari ini? Dalam hal apa saudara ingin kehidupan saudara dipulihkan? Apakah keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan sebagainya? Dalam semua hal itu, dengar, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara seperti bermimpi. Saudara akan mengalami perkara yang luar biasa, seperti mimpi rasanya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Karena ketahuilah ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Lalu kemudian pemazmur ini juga menegaskan bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka ayat 2 dikatakan di sana. Bagian B, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang lebih luar biasa lagi saudara, bukan hanya kita yang kaget, orang lain pun kaget. Sehingga orang-orang berkata, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar kepada orang ini. Tuhan mencurahkan berkat kepada orang ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup orang ini. Tuhan pulihkan keluarga orang ini. Tuhan pulihkan ekonomi orang ini. Tuhan jadikan orang ini berhasil.
Orang-orang pun akan mengakui, saudara. Orang-orang pun akan melihat dan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, adakah saudara melihat anak Tuhan ataukah mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, di mana Tuhan mengerjakan pemulihan, dan pemulihan itu betapa dahsyatnya sampai orang-orang terheran-heran, saudara. Orang itu sendiri terheran-heran dan orang lain pun terheran-heran, dan orang lain mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saudara ada melihat kisah orang seperti itu, saudara, silakan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan ini iya dan amin, bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada begitu banyak orang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya tidak ada harapan dan sebagainya, tetapi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang menjadi jemaat tempat saya mengembalakan ini, saudara. Jemaat ini menceritakan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berasal dari keluarga yang broken home, dan bapaknya adalah dukun. Dan kemudian dia diterlantarkan. Ketika dia diterlantarkan, waktu dia masih anak muda, sekarang bapak ini sudah agak berumur. Waktu dia masih anak muda, dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai-sampai dia beribadah dengan jarak begitu jauh, dengan naik sepeda dayung, saudara. Bayangkan, dengan jalan berbatu-batu, perjuangannya begitu luar biasa untuk pergi beribadah. Jaraknya sekitar 10 km. Dia naik sepeda untuk beribadah malam-malam. Hari Minggu, ibadah tengah minggu malam-malam, dia pergi beribadah dengan jarak seperti itu, naik sepeda. Dia terus lakukan itu sampai akhirnya, saudara, hari ini dia diberkati luar biasa. Sekali lagi, dia diberkati luar biasa. Satu kali dia menanam kates, saudara. Kemudian saat dia menanam kates itu begitu diberkati oleh Tuhan pada waktu itu, saya ingat. Kates itu begitu diberkati oleh Tuhan. Padahal pada musim itu saya masih mengingat, dia sering minta doa, ada musim kates sakit. Lalu satu kali ada orang yang datang bertanya kepada dia, apakah membuat obatnya? Apakah membuat sehingga kates itu tidak kena penyakit? Tetapi kates ini begitu bagus. Dia bilang, aku memupuk kates ini jam 5 pagi. Orang yang bertanya tadi agak keheranan, kok bisa dipupuk jam 5 pagi? Maksudnya apa? Jam 5 pagi aku doakan kates ini. Maksudnya memupuk itu adalah dia doakan dan dia doakan. Itulah saking sungguh-sungguhnya bapak ini. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dia tanam pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau lihat cerita kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dari nol sama sekali sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, bapak itu sendiri ketika dia bersaksi, dia berkata luar biasa Tuhan. Dia seringkali terkaget-kaget. Dan orang pun terheran-heran, sampai orang pun bertanya, kok bisa? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka itu akan terjadi. Kita seperti bermimpi dan orang-orang lain pun akan mengakui. Apakah saudara rindu pemulihan dalam hidup saudara? Saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Dia pasti mengerjakan pemulihan. Pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar, saudara. Di mana di sini pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kemudian setelah dia menjelaskan ayat 1 sampai 3 apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Ayat 4 mulai, di sana dia menjelaskan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Yang pertama di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemazmur ini menegaskan bahwa
Supaya terjadi pemulihan itu, dia mulai menaikkan doa. Dia mulai memohon supaya pemulihan terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu pemulihan yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan pemulihan yang luar biasa yang orang lain pun akan mengakui, maka yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Seperti yang dilakukan pemazmur ini, dia menjelaskan kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka perkara besar terjadi, kita seperti bermimpi, orang lain mengakui. Lalu kemudian untuk terjadinya pemulihan itu, langkah pertama yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Hari ini pun, kalau setiap saudara merindukan pemulihan daripada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Sama seperti pemazmur, dia berkata, pulihkanlah ya Tuhan. Hari ini pun, dalam hal apa saudara rindu pemulihan, berdoalah. Kalau saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan, berdoalah supaya ekonomi saudara dipulihkan. Supaya keluarga saudara dipulihkan, berdoalah. Bisnis saudara dipulihkan, berdoalah. Doakan dan serukan supaya semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena untuk mengalami pemulihan yang dahsyat, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan pemazmur ini, saudara, ayat 5, di mana di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah tentang menabur. Dia berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Supaya terjadi pemulihan, dia menegaskan bahwa harus ada menabur. Hal yang harus dilakukan adalah menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, maka menaburlah sekalipun saudara harus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berdoa. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berkorban. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan merintis, memulai sesuatu dengan berjuang. Menabur dengan tenaga, menabur dengan dana, menabur dengan banyak hal. Saudara harus menabur, dan saudara tahu itulah yang harus saudara tabur kalau saudara rindu melihat pemulihan. Dengar saudara, jangan takut, menaburlah. Karena orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah bisa menuai. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, menaburlah sekalipun harus bercucuran air mata. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Apa yang harus saudara tabur supaya keluarga saudara dipulihkan? Apa yang saudara tabur supaya ekonomi saudara dipulihkan? Apa yang harus saudara tabur supaya bisnis saudara dipulihkan? Mari tabur di hadapan Tuhan. Menaburlah kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga yang dia tegaskan di sini, saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu di mana bisa menuai, membawa berkas. Orang yang bagaimana yang akan mengalami itu? Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Artinya saudara, dia tetap berjalan maju, dia tetap melangkah sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya, dia tetap berjalan maju sambil menangis. Ada beban berat, tetap melangkah. Ada kesulitan, tetap berjalan maju. Ada persoalan, tetap melangkah, tetap berjalan maju. Dan tetap sambil menabur dan menabur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami pemulihan, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah maju dan tetaplah melangkah. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar
di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita akan mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, kita seperti bermimpi karena dahsyatnya pemulihan itu. Kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan itu. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, menaburlah supaya terjadi pemulihan. Dan supaya terjadi pemulihan itu saudara, tetaplah melangkah dan tetaplah berjalan maju supaya terjadi pemulihan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita mau menabur dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi terapkan firman Tuhan ini buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal.
Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.